Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazi Zaidan Al-Khoir dari Prodi Teknik Informatika. Jadi, maksud adanya video ini saya untuk melaporkan tugas UTS mata kuliah Machine Learning. Nah, baik, untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah import library dan data. Di sini, yang pertama saya adalah menggunakan library Pandas, NumPy, dan Librosa. Untuk library Pandas dan NumPy, ini adalah library Python yang wajib ada untuk menganalisis data. Lalu, mengapa saya menggunakan Librosa? Karena di sini saya menggunakan library Librosa karena dataset yang saya gunakan berupa audio. Librosa di sini adalah library Python yang khusus untuk menganalisis dan memproses data yang berupa audio. Lanjut, ada di sini Librosa Display dan Librosa Feature. Untuk Librosa Display, fungsi ini yakni untuk menampilkan spektrum dari data audio, dan fungsi ini dapat membantu kita untuk memvisualisasikan distribusi energi frekuensi dari dalam sebuah dataset audio. Lalu ada Librosa Feature. Librosa Feature di sini adalah fungsi untuk mengekstraksi berbagai fitur dari data-data audio tersebut. Kita lanjut. Di sini ada fungsi sklearn preprocessing import label encoder. Sklearn di sini ada scikit-learn atau library Python yang populer untuk mata kuliah machine learning. Dan library ini banyak menyediakan algoritma dan fungsi untuk klasifikasi, regresi, clustering, dan pemrosesan data. Kemudian di sini ada label encoder. Untuk label encoder di sini digunakan untuk mengkodekan label kelas dalam bentuk teks menjadi angka-angka numerik. Kita lanjut ke sklearn util import example. Dari fungsi ini atau dari nama fungsi tersebut sudah jelas bahwa fungsi ini digunakan untuk meresampling data. Nah, untuk oversampling data dari Smoother. Di sini adalah fungsi imlearn oversampling import Smoother, yakni digunakan untuk oversampling pada data dengan menggunakan teknik Smoother. Setelah dijalankan akan keluar semua input-input data kita tadi. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Lalu di langkah selanjutnya di sini ada menadjust data. Dalam sel ini saya memaksudkan untuk memuat data dari beberapa subfolder dan menyimpan label kelas dari setiap data, lalu menyamakan panjang audio sesuai seperti yang ada di target length. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengklasifikasi data audio. Dan di sel ini adalah semua fungsi looping. Fungsi looping yang digunakan untuk untuk atau yang bertujuan membuat data audio dari setiap file dan dari setiap subfolder lalu menyimpannya ke dalam kamus audio data dengan kata kunci atau keyword audio. Sama juga untuk label class. Nah, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, mengklasifikasi atau menadjust data dari semuanya, dari data per grup dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan padded audio. Di tahap awal, mengapa ada padded audio? Yakni untuk memberi zero padding atau menyamakan panjang audio tersebut. Nah, zero padding ini berguna atau berfungsi ketika ada audio dari dataset kita yang kurang dari panjang length yang kita sudah di atas tadi, yang kita atur di atas tadi. Dan lalu menyimpan yang sudah di padding tadi ke dalam bentuk array. Begitupun juga sama dengan label-label kelas tadi. Nah, dalam kode sini juga
Dan dalam kode-kode ini juga untuk memperbarui atau memberi data audio berdasarkan label kelas tersebut. Setelah dijalankan maka akan seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya adalah proses mote. Di sini adalah contoh atau fungsi-fungsi untuk melakukan proses mote. Setelah dijalankan maka akan keluar seperti ini. Lalu kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu proses ZCR. ZCR atau Future Zero Crossing Rate. Nah, di sini adalah proses untuk langkah ZCR. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut langkah terakhir, yaitu MFCC. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.